Saudara, ini cerita tentang bagaimana seorang istri bisa berdiri, saudara, untuk menghadapi segala masalah. Dan saya percaya di sini banyak istri, banyak kaum wanita. Tidak ada seorang pun, saudara, yang mungkin mengerti beban dan tekanan yang kita alami. Tetapi saya percaya seorang istri bersama Tuhan, seorang wanita bersama Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Saudara, mari kita baca 1 Samuel 25 yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Saudara, kita lihat di sini ada orang yang kaya. Ya, dan banyak orang berpikir kalau dia kaya maka dia pasti diberkati Tuhan. Ada orang berpikir kalau dia kaya pasti berkenan di hadapan Tuhan. Ada orang berpikir kalau dia kaya pasti pintar, saudara ya. Tetapi Alkitab berkata belum tentu. Ada orang yang kaya tetapi bodoh di hadapan Tuhan. Ya, kalau saudara orang itu kaya, tetapi tidak pernah saudara memikirkan kekekalan, maka itu adalah orang kaya yang bodoh di hadapan Tuhan. Tuhan berkata jangan cuma kaya di depan manusia, tapi harus kaya di hadapan Tuhan. Kaya akan kebaikan, kaya akan kerumurahan, kaya akan hikmat dan sebagainya. Saudara, di sini dikatakan Abigail itu cantik, tetapi dikatakan juga dia ini seorang yang bijaksana. Ya, saudara, banyak perempuan cuma mempedulikan mukanya, badannya. Ya, kalau orang Bandung mungkin enggak, saudara ya. Tapi orang Jakarta, wah, saudara ya. Saudara bisa sampai ngabisin duit banyak, saudara. Buat beli make up, buat beli baju. Ya, yang di sini saya lihat enggak ada. Tetapi kok di Jakarta, waduh, saudara ya. Ada model baru semuanya, saudara ya, ikut, saudara. Nanti kalau merah-merah semua dari atas sampai bawah. Nanti kalau hijau-hijau semuanya ya, sampai sepatunya, sampai tasnya, sampai antingnya semuanya. Saudara, banyak orang mempercantik dirinya dan bukan nggak boleh. Tetapi jangan lupa, jangan cuma jadi perempuan yang cantik, tapi harus jadi perempuan yang bijak. Amin, saudara ya, bijaksana. Ini lebih penting dari sekedar kecantikan. Karena bijaksana adalah kecantikan yang dari dalam. Saudara, yang ketiga kita belajar di sini Kaleb ini. Ya, itu saudara dikatakan Kaleb ini orangnya kasar, orangnya jahat. Bahkan di ayat-ayat lain dikatakan bebal. Saudara ya. Saudara, orang yang seperti itu tapi anehnya disebut keturunan Kaleb. Siapa yang tahu Kaleb? Kaleb, ya siapa tante? Sama-sama sama siapa? Joshua. Betul ya. Kaleb ini Alkitab berkata punya roh yang luar biasa. Kaleb ini dikatakan usianya waktu itu 80 tahun. Tapi dia berkata sama Joshua, aku tetap sama kuat pada waktu aku umur 40 tahun dengan 80 tahun. Jadi di dalam diri Kaleb ini ada roh, saudara ya, yang perkasa. Di dalam diri Kaleb ini ada takut akan Tuhan. Di dalam diri Kaleb ini, saudara ya, ada cinta akan Tuhan. Saudara, tapi kok bisa ya punya keturunan kayak Nabal, bebal, dursila, ya, jahat. Kenapa? Karena ada banyak orang menurunkan kekayaannya, menurunkan pekerjaannya mungkin, menurunkan hobinya, tapi tidak menurunkan kekayaan batiniah dan kekayaan, saudara, iman kepada anak-anaknya. Saudara, kita sebagai ibu-ibu jangan pernah melakukan kesalahan itu. Alkitab berkata, hai orang tua, didiklah anakmu dalam takut akan Tuhan. Ya, ajarkan pada waktu berdiri, pada waktu duduk, pada waktu semuanya. Saudara, saya berkata ibu-ibu jangan pernah lupa menurunkan kekayaan iman, kekayaan batiniah kepada anak-anaknya. Saudara, dan itu bisa diturunkan lewat doa. Itu bisa diturunkan lewat sharing. Itu bisa diturunkan lewat teladan tingkah laku. Saudara, dan jangan pernah bosan. Karena menurunkan kekayaan batiniah, menurunkan kekayaan iman, itu tidak bisa dalam satu hari.
Itu mesti hari lepas hari, saudara. Ya, sampai anak-anak kita belajar dari kita. Saudara, saya bersyukur saya punya orang tua yang luar biasa. Saudara, mereka menurunkan kekayaan batiniah dan menurunkan kekayaan iman kepada kami. Saudara, ayah saya umurnya mungkin sekarang sudah 67, saudara ya. Saudara, tetapi dari waktu kami muda, setiap kali ayah saya libur, dia sering kali gosok WC, ya, nyikapin WC, saudara ya. Padahal dia dokter, dia sibuk, tapi dia bilang begini, ya, ingat ya anak-anak, tidak ada pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang hina, terus kamu tidak mau melakukan. Ya, ini semuanya pekerjaan baik. Ya, terus dia bilang kalau kamu semakin menjadi besar, kamu harus makin jadi pelayan dan teladan. Saudara, sampai sekarang, ya, di rumah kami ada persekutuan setiap hari Sabtu. Kalau sudah selesai persekutuannya itu di bawah pakai karpet. Saudara, ayah saya itu tidak pernah sungkan-sungkan. Begitu selesai, dia ikut gulung karpet. Dia bawa sapu, ikut nyapu, saudara ya. Itu sampai sekarang, saudara. Itu sampai sekarang. Saya melihat bagaimana, saudara, mereka menjadi teladan terus-menerus, bicara terus. Ayah saya terus sharing sama saya, sama anak-anaknya tentang siapa itu Tuhan, tentang apa itu iman. Saudara, mereka terus menguatkan kami. Sudah tadi pagi, saudara, mereka jam 5 sudah bangun, ya, karena kamar saya, kamarnya dekat sama ayah saya dengar ayah dan ibu saya bangun jam 5. Kemudian mereka doakan kami dan saya tahu itu mereka lakukan setiap hari. Saudara, mari kita wanita, jangan berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti untuk menjadi teladan. Jangan berhenti untuk bersaksi. Amin, saudara ya. Terus, saudara. Jangankan anak kita sudah besar, terus kita bilang, udah selesailah tugas saya. Ya, belum. Kita harus terus mendoakan, terus melayani, terus memberkati, terus membagikan berkat, saudara. Supaya anak-anak kita sampai masa tuanya menjadi anak-anak yang bijak di dalam Tuhan. Amin. Saudara, ada satu kesaksian, saya percaya bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Saudara, kami melayani di Bantar Gebang. Saudara, dan ada seorang anak baru bertobat kurang lebih 2 tahun, ya, dari agama seberang. Saudara, dia ini namanya Jainab. Saudara, dia anak yang tidak lulus SD aja tidak lulus, cuma sampai kelas 3. Saudara, dan ayahnya ini sudah 4 tahun, saudara. 4 tahun gila. Tapi saudara, dia kemudian makin hari gilanya makin parah. Sampai akhirnya orang-orang kampung itu berkata, ini sudah tidak bisa lah, ya, ganggu. Jadi dibuatin semacam rumah kecil kayak kandang ayam, saudara ya. Mau dipasung di situ, saudara tahu ya, dipasung ya, diikat, ditaruh gitu loh, saudara, di kayak kandang ayam begitu. Makan, mandi semuanya di situ, ya, buang air pesatan kecil di situ. Saudara, tapi anak ini umur 15 tahun berkata apa? Tidak, ya. Saya akan bertanggung jawab untuk ayah saya. Saya akan mendoakan ayah saya. Ya, saya akan sungguh-sungguh memperkatakan firman untuk ayah saya. Saudara, dan orang-orang berkata, mana mungkin sih, udah 4 tahun gila, sudah dibawa ke dokter, sudah didukunin, sudah segala macam, tidak bisa. Dia berkata, bisa. Saya percaya Tuhan Yesus bisa tolong. Saudara, dan itu tidak terjadi sehari. Itu terjadi, saudara, selama setahun. Ini anak mandiin bapaknya, nyuapin bapaknya, saudara ya. Kalau bapaknya ngamuk, dia pegangin sembari doa. Kadang-kadang dia yang digebukin, saudara ya, kalau bapaknya ngamuk. Saudara, dan anak ini doa, mengucapkan firman, bacain Alkitab bapaknya setiap hari. Saudara, dan kemudian anak baru 15 tahun, saudara, tapi punya tekad. Saudara, dan kemudian dia doa sekali waktu, ada waktu dia berdoa. Tuhan bukakan matanya. Dia berkata, saya bisa lihat bahwa seluruh badan bapak saya ini dikuasai sama kuasa-kuasa jahat. Wadah, banyak setannya, dia bilang begitu ya. Setannya itu aneh-aneh. Ada yang modelnya kayak ular, tapi dia bilang satu penunggunya. Ya, itu setan kakek-kakek. Dia bisa lihat. Saudara, dan dia mulai usir-usir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pergi. Dalam nama Yesus pergi. Tapi setannya tidak pergi-pergi. Dia tidak putus asa. Dia terus doa. Sekali waktu Tuhan bilang begini sama dia. Kamu berbahasa roh aja setiap hari yang keras.
Saudara, jadi di dekat bapaknya dia berbahasa roh yang keras, menyembah Tuhan. Dan setelah sekian lama, tiba-tiba ada satu sinar itu datang. Dia bilang cuma sinarnya itu kecil, turun dari langit. Kemudian sinar itu di dekat bapaknya meledak, duer, saudara. Dan pada waktu sinar itu meledak, dia bilang seluruh ruangan itu putih. Semua setannya keluar, saudara. Dan sekarang bapaknya sembuh total, saudara ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ini seorang wanita umur 15 tahun, ya. Dia bisa buat perkara yang besar. Kita ibu-ibu di sini, wanita-wanita yang dewasa, saya percaya ada perkara besar akan Tuhan buat dalam hidup kita. Ya, kita harus menurunkan warisan iman. Kita harus berkata sama anak-anak kita, ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan sampai anak kita nurun cerewetnya. Ya, jangan sampai anak-anak kita nurun suka ngomongin orang. Jangan sampai anak-anak kita nurun suka ngutang. Ya, jangan sampai, saudara. Anak-anak kita harus nurun, saudara, perkara-perkara yang besar daripada Tuhan. Supaya kita melahirkan keturunan ilahi dan bukan keturunan yang bebal. Amin. Saudara, anak saya ajar juga untuk hidup dalam iman. Ya, sejak kecil. Seperti ayah dan ibu saya mengajar saya sejak kecil hidup dengan iman. Sekali waktu giginya sakit, saudara. Giginya sakit, saya berdoa dan saya bilang, Stephen, rasanya sudah waktunya deh kamu pakai iman. Nah, ya. Terus dia bilang begini, Mah, pakai iman itu sih lama, katanya ya. Mendingan ke dokter gigi, cepat, katanya saudara. Saudara, saya tidak bisa paksa, itu kan iman. Anak saya memang tidak pernah takut ke dokter gigi. Mungkin karena opanya dokter gigi, saudara ya. Saudara, jadi dia tidak pernah takut, saudara. Jadi dia bilang gitu, kenapa sih, Mah? Lama-lama pakai iman. Ya mendingan ke dokter gigi aja lama, cepat. Ya udah, saya bilang kalau itu imanmu, ya sudah mama antar ke dokter gigi. Saudara, giginya itu bengkak. Ya sama dokter giginya dilobangin, dikasih segala macam, kasih antibiotika, saudara. Seminggu ndak kempes. Saya bilang sama dia, tuh kan ndak kempes. Dia ngomong apa? Dokter giginya yang goblok, katanya ya. Pindah dokter gigi, katanya ya. Saudara, saya bilang ya sudah, kamu imannya begitu, oke kita pindah. Saudara, kita pindah cari dokter gigi lain. Dibor lagi, saudara ya, dikasih antibiotika lagi. Saudara, seminggu lagi tidak kempes lagi. Saya bilang, nah loh sekarang tidak kempes lagi, mau apa? Dia bilang, ke dokter gigi lagi yuk Mas, sekali lagi, katanya ya. Saudara, kadang-kadang anak kita bisa keras kepala. Ya, dan saya bilang, oke, ke dokter gigi lagi. Sampai ke dokter gigi yang sekali lagi, dokter giginya bilang begini, loh ini kalau sudah 2 kali dapat antibiotik, sudah dibeginikan, mau diapain lagi, katanya ya. Ini tidak bisa. Ya, dia bilang kalau saya tambah dosisnya antibiotiknya, nanti tidak baik buat ginjal, buat anak kecil. Tapi kalau saya tidak kasih antibiotiknya, ini racunnya kok tidak mau keluar, ini gimana ya, kata dokternya. Ya saya juga tidak ngerti kenapa bisa bengkak kayak begini. Saudara, terus kemudian dokternya bilang, tapi kamu panas dingin enggak? Enggak. Sakit enggak? Sakit dikit kalau makan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, katanya. Ya, tapi bengkak, saudara ya, bengkak giginya. Saudara, akhirnya dokternya bilang, ibu terus gimana bu? Ibu mau antibiotik lagi, tapi ya dosisnya sama, atau mau gimana? Saya bilang, enggak usah. Ya, udah dok, dibersihin aja giginya, kita pulang. Enggak usah kasih obat. Saya pulang, saya bilang sama anak saya enggak mau ke dokter gigi lagi ya, saya bilang. Sudah habis 1 juta, sudah cukup, saya bilang. Sekarang waktunya kamu pakai iman. Dia ketawa, dia bilang, ya sudah, katanya. Ya, terus saya ambil minyak, saya bilang, ini minyak, kamu doa sendiri, urapi gigimu. Dia ambil minyak, saudara, dia doa, saudara, dia urapi giginya pakai minyak, dalam nama Yesus sembuh. Dalam besoknya, saudara, tidak dalam 3 hari, besoknya sudah kempes langsung. Saudara, dan saya bilang, makanya pakai iman. Dia ketawa, dia bilang, ya namanya juga nyoba, katanya ya, saudara ya. Saudara, tapi kita mesti belajar untuk melatih, saudara. Anak-anak kita hidup dengan iman. Tetapi itu tidak bisa kita turunkan kalau kita sendiri tidak punya. Banyak orang tua tidak beriman, gimana mau nurunin iman sama anak-anak?
Banyak orang tua saudara emosian. Saya masih ingat pada waktu anak saya berumur 3 tahun. Saudara dia teriak-teriak, dia marah. Nah karena dia marah, saya ikut marah. Saya teriak gini, Joshua. Anak saya yang kedua namanya Joshua. Jangan teriak-teriak. Ini anak pintar saudara, pintar sekali. Dia lihat ke saya dan dia bilang begini, Mama juga teriak, kenapa saya tidak boleh? Ya. Saudara sejak itu saudara saya tidak pernah teriak sama dia. Ya. Saya tidak pernah emosi, saya tidak mau anak teriak, mama teriak sama kecilnya. Saudara ya, sejak itu saudara saya berkata sama dia, kita belajar penguasaan diri. Ya, saudara dan puji Tuhan, sekarang anak-anak saya bisa menguasai diri. Saudara karena itu kita harus belajar dan belajar dan belajar. Itu tidak perkara satu hari, itu pekerjaan per hari-hari seumur hidup. Kita harus terus menurunkan perkara yang baik. Amin. Saudara dan kita lihat apa yang terjadi dalam hidup Daud. Kita baca ayat 12, loncat. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang. Dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedang. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedangkan 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Saudara, kalau saudara nanti mau tahu ceritanya komplit, baca di rumah. Ya, Daud ini menjaga saudara ternaknya Nabal. Daud ini saudara selalu menjadi pagar yang baik di depan Nabal. Dan pada waktu pemotongan, Daud ini memberi salam kepada Nabal. Nabal balas maki-maki. Nabal berkata, siapa itu Daud? Nggak kenal katanya ya. Itu kan budak lari dari tuannya. Wah, Daud panas saudara ya. Daud panas saat itu. Dan dia berkata sama orang-orangnya, bawa pedang, kita habisi semuanya. Saudara, hari ini saya berkata, setiap dari kita, kalau kita mau jadi besar, kita akan mengalami ujian penolakan. Kita akan mengalami ujian disakiti hati. Kita akan mengalami ujian dikecewakan. Kita akan mengalami ujian dihina. Saudara, dan saat itu reaksi kita menentukan. Kita bisa terus naik atau kita bisa turun. Ya, Daud hampir saja gagal. Untung ada Abigail yang menyetop tindakannya. Nanti kita baca. Tetapi saat itu dia panas. Dia meledak. Dia hampir saja membunuh mereka semuanya. Saudara, jangan sampai kita ini punya emosi yang panas. Dan kita menghancurkan berkat-berkat Tuhan. Ya, jangan sampai. Ya, saya banyak konseling dengan orang. Ada seorang ibu setelah dengar firman Tuhan, saya nangis. Dia bilang, benar Bu. Kenapa? Saya bilang, dia punya anak itu kelas 2 SMA. Jadi lagi nakal-nakalnya. Pada waktu dia nakal-nakalnya, saudara ya, kemudian dia pulang, rapotnya nilainya jelek. Terus kemudian ternyata ketahuan pakai narkoba. Wah, mamahnya panas banget, ngamuk. Terus dia bilang, saudara sama ini anak, pergi aja kamu, gak usah pulang. Saudara dan anaknya beneran pergi. Dia nangis dengerin khotbah saya dan dia berkata, Bu, sekarang saya tidak tahu itu anak gimana. Saya nyesel kok waktu itu emosi, panas, ngusir anak sendiri. Saudara yang satu lagi seorang istri. Saudara dia ini panas lihat suaminya pulang malam. Dia maki-maki suaminya. Suaminya pendiam, tidak ngomong A, tidak ngomong B, ngambil barang-barangnya pergi. Dan suaminya bilang cerai. Setelah itu istrinya nyesel. Besok paginya minta maaf. Tapi suaminya bilang begini, sudah terlalu sakit kata-katamu. Sekarang sudah setahun, istrinya sudah 3-4 kali mencoba berdamai. Suaminya tidak mau berdamai. Saudara, istrinya berkata sama saya, seandainya malam itu saya tidak meledak, semuanya tidak usah seperti ini. Saudara, hari ini saya peringatkan saudara, ya, jangan memakai emosi. Apapun yang terjadi, pada waktu tekanan, masalah, pergumulan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah tenang, karena dengan tinggal tenang dan percaya,
Di situ letak kekuatan kita. Amin, saudara. Saudara, dalam hidup ini saya mengalami banyak hal. Saudara, saya pernah ngadain kebaktian pagi. Dimaki-maki orang luar biasa. Ya, dibilangin mau dilaporin polisi dan sebagainya. Ini sebenarnya saya sudah panas. Saya pikir ini kebaktian di rumah saya. Ya, enggak pagi sekali jam 7 pagi. Apa salahnya? Dia maki-maki, saya ngamuk, saudara. Saya rasanya ini sudah pengen ngamuk, pengen balas maki-maki. Ya, dia mau panggil polisi, saya juga bilang, ayo tak tantangin. Maunya begitu, saudara. Tapi pada waktu mau keluar emosi, Tuhan berkata, diam. Jadi dia marah-marah, saya melotot, diem aja, saudara ya. Selesai orangnya banting pintu pulang. Tuhan berkata begini, ya, berkati dia. Saya bilang berkati, iya. Tuhan bilang beli kue yang enak, yang mahal, kasih ke dia. Minta maaf. Saudara, dan saat itu saya bilang, Tuhan. Tuhan berkata lebih baik memberkati. Karena kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan berperang dengan senjata yang sama. Tapi gunakan senjata Kristus yang lebih hebat dari semuanya. Saudara, saya beliin roti, saya ketok, saya bilang maaf. Saudara, sejak itu semuanya baik. Dia bilang begini, ya sudah, kamu mau kebaktian setiap hari enggak apa-apa. Kalau rame saya ambil kapas, masukkan di sini. Ada lupa. Saudara, barusan ini terjadi. Saudara, saya itu ada orang datang ke saya. Ya, saya kenal baik orangnya. Jadi saya pikir ya sudah, dia pinjam uang dari yayasan. Karena dia melayani juga. Jadi pada waktu dia pinjam uang 5 juta dari yayasan, saya bilang ya sudahlah. Karena ini anak hamba Tuhan, saya sebut hamba Tuhan lah, pelayanan juga walaupun tidak khotbah. Saudara, dia guru sekolah minggu. Dia bilang dia pinjam uang kepepet buat bayar rumah. Oke. Saya kasih uang, saudara. Karena saya percaya, saya itu tidak pakai tanda terima, tidak pakai apa-apa. Saya pikir sesama anak Tuhan. Saudara, dan sesudah waktunya, saudara ya, pada waktu setiap 1 bulan kan kontrol semua keuangan, bendahara saya berkata, Bu, uangnya kurang 5 juta. Saya bilang iya, karena saya pinjamkan ke orang itu. Saudara, pada waktu bendaharanya nagih ke dia, saudara, orangnya ini bilang apa? Oh, bukan saya yang make, Ibu Iin yang make. Saudara, saat itu waktu bendaharanya datang bilang, Bu, kata orangnya ibu yang make, bukan dia yang make. Waduh, saudara, secara manusia saya itu kayak pisau ditusuk, saudara. Saya sudah kasih dia pinjam. Ya, padahal peraturan yayasan itu tidak boleh minjemin. Tapi karena dia nangis, saudara ya, saya ini tidak tega, saudara. Jadi saya pinjemin, saudara. Tapi sekarang dia berbalik berkata saya yang menggunakan uang itu untuk keperluan saya. Saudara, saya sudah hampir marah. Saya hampir maki-maki. Saya hampir labrak urus, saudara. Tapi pada waktu itu saya belajar diam. Saya masuk ke kamar, saya doa. Pada waktu doa Tuhan bilang begini, apa yang kamu mau buat? Kamu mau bertindak dengan kuasa atau bertindak dengan kasih? Saat itu saya ngerti. Saya bisa rasakan hati Tuhan. Saya punya kuasa, saudara. Saya punya otoritas ya, untuk membuka semua kedok orang ini. Saudara, saya akan bicara dan suara saya pasti jelas lebih didengar dari suara orang ini. Dan saya punya otoritas di gereja di mana dia ngajar sekolah minggu. Kalau saya buka, saudara, dia pasti dikeluarkan dari gereja. Saudara, dan saat itu saya tahu persis hati Tuhan. Tuhan berkata, kamu mau pakai apain? Mau pakai kuasa atau mau pakai kasih? Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya tahu maksudmu. Saya keluar, saya berkata sama bendahara saya, maaf, betul orang itu, ini urusan saya, bukan urusan dia. Saya ke bank, saya ambil uang saya. Dan waktu itu uang saya terakhir. Waktu itu di bank itu cuma ada 5 juta sekian. Jadi 5.300.000-an lah. Cuma ada segitu. Saya ambil 5 juta itu, saya kasih ke bendahara. Sudah, dan sampai saat ini saya tutup mulut. Ya, saya berani kesaksian ini di luar kota.
Ya, kalau di kota saya sendiri saya tidak berani kesaksian. Saudara, saya tutup mulut. Saudara, orang ini tetap berjalan biasa seolah-olah tidak ada masalah. Ya, bendara saya tidak tahu kesalahannya di mana. Saudara, dia pikir saya lupa perhitungannya. Saudara, tetapi pada waktu itu, 3 hari setelah itu, Allah itu berkati. Orang-orang itu datang bawa uang, saudara, memberkati saya. Dan saya berkata, ini buat yayasan. Mereka bilang, enggak, kata Tuhan buat Bu Iin. Orang telepon, Bu, saya transfer uang, minta nomor akunnya. Saya bilang buat yayasan, enggak, kata Tuhan buat Bu Iin. Saudara, Tuhan ganti 10 kali lipat, saudara ya. Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa, amin. Jadi kalau ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, saudara, itu sebenarnya ujian supaya kita bisa menerima upah yang Allah sediakan, amin. Supaya kita naik tingkat, saudara, ya, supaya kita ini bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, kalau saya mau cerita, saya bisa cerita banyak hal, saudara. Ya, saya bisa cerita segala sesuatu. Saudara, pada waktu saya menerima kabar kalau anak saya cacat, saudara, di dalam kandungan, waduh, saat itu berat. Iblis bilang banyak hal. Iblis juga bilang marah aja sama Tuhan. Ya, masa Tuhan kasih anak cacat? Kamu pelayanan, masa kamu dikasih anak seperti ini? Saudara, pada waktu itu rasanya pengen untuk menggerutu, pengen untuk marah, pengen untuk berhenti pelayanan. Saudara, tapi pada waktu itu saya diam. Dan kemudian saya tanya, Tuhan, apa yang kau mau? Saudara, Tuhan jawab jelas. Tuhan berkata begini, aku mau anak ini pulang seperti Samuel, melayani di rumahku dari sejak masa kecilnya. Saudara, saya mengandung 9 bulan dengan satu pengertian jelas bahwa anak saya tidak akan berumur panjang, bahwa anak saya akan pulang. Dan benar, setelah dia lahir, umurnya hanya 3 minggu, kemudian meninggal. Saudara, saya kehilangan seorang anak dan itu menyakitkan. Tapi saya memilih untuk bersyukur. Saya memilih untuk menyembah Tuhan. Saya milih untuk berdoa. Saudara, dan apa yang Tuhan katakan? Gandum kalau tidak mati tetap satu. Tapi kalau mati akan menghasilkan banyak buah. Di tahun yang sama, di anak saya meninggal, Tuhan berikan 1000 anak angkat buat saya. Saudara, Allah ganti 1 dengan 1000. Saudara, sekarang pelayanan kami buat anak-anak jalanan, untuk anak-anak pemulung, untuk anak-anak seperti Jainab yang saya ceritakan. Kami punya 3000 anak-anak dan 1000 orang dewasa. Saudara, dan Allah mencukupi segala kebutuhannya. Ya, saudara, Tuhan berkata, aku ini Allah yang selalu mau meningkatkan engkau. Amin. Kalau saudara terus mau meningkat. Ya, untuk meningkat naik kelas selalu ada ujian, betul kan? Ya, selalu ada tantangan. Tapi di balik tantangan ada berkat. Di balik ujian ada naik kelas. Amin. Di balik peperangan ada jarahan. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Karena itu ibu-ibu jangan takut. Sekarang kita lihat bagaimana sikapnya Abigail. Ya. Kita lihat ayat yang ke-23 dan 24. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Saudara, kita lihat di sini, bayangkan ya saudara, Daud itu datang dengan 400 tentara. Saudara, mereka naik kuda, sebagian jalan, saudara ya. Dan dikatakan di Alkitab pasukan Daud itu besar-besar, saudara. Pasukan Daud itu dikatakan, saudara, 1 orang bisa mengalahkan 1000 kalau main pedang. Dikatakan kalau dia ngumban, ya, kalau dia ngumban atau pakai ali-alian, dikatakan sehelai rambut pun tidak akan meleset. Nah, saudara, kalau saudara pun menghadapi 400 tentara kayak begitu,
Saudara jadi seorang wanita, kira-kira saudara mungkin menang atau tidak? Secara manusia, takut kan? Ya, mengerikan. Ini tentara lagi marah. Mukanya pasti, aduh udah deh, kalau pria satu marah aja kita ngeri, betul kan saudara ya? Apalagi 400 orang marah. Ya. Saudara, pada waktu kita menghadapi begitu reaksinya bisa macam-macam. Mungkin ada perempuan yang nangis bilang nasib. Ya, nasibku kok kayak begini sih, punya banyak masalah. Saudara, mungkin ada yang lari. Udah gak pedulilah suami gua gimana, pokoknya gua lari duluan. Gitu ya. Saudara, ada lagi yang mungkin maki-maki suaminya. Dasar suami goblok, gitu ya. Suami gak punya pikiran, Daud ini jago perang, habislah kita. Saudara, banyak orang pada waktu menghadapi masalah. Perempuan-perempuan banyak yang lihat masalah bertubi-tubi. Ya, masalah saya sudah melayani, kok kena penyakit. Saya sudah melayani, suami pergi nyelonong dibawa PW gambel, katanya ya. Saudara, ada yang berkata saya ini sudah melayani, kok tidak diberkati. Ya, mereka mulai mengasihani diri sendiri. Ada juga saudara, yang mereka lari dari pelayanan. Ya, lari dari masalahnya. Lari dari gereja. Lari dari rumah tangga. Ada istri-istri yang saya temuin di Jakarta, tapi saya percaya di sini enggak. Dia bilang, suamiku nyeleweng, aku juga nyeleweng. Ya. Ini namanya lari, saudara. Bahkan balas dendam. Saudara, ada lagi yang kerjanya marah. Ya. Pada waktu anaknya kena narkoba, suami bilang, istri dasar tidak bisa didik, arisan terus sih. Ya. Istrinya bilang, kamu itu bapak yang tidak tahu, katanya ya. Tidak bisa sih ngajar anak-anaknya kepahitan. Saudara, ada banyak orang cuma bisa ribut. Tapi lihat Abigail. Pada waktu keadaan seperti itu, Abigail tidak lari. Abigail datang menghadapi musuh yang besar. Tapi caranya lihat, dia sujud. Ini artinya pertama doa. Doa itu mengubah segala sesuatu. Amin. Saudara anak-anak Tuhan, saya berkata mari belajar doa. Doa peperangan. Ya, doa pujian. Doa penyembahan, ya, doa ucapan syukur, doa syafaat, doa ratapan, doa pengakuan. Anak-anak Tuhan harus belajar itu semua, terutama wanita. Ya, wanita itu dari sononya, saudara ya, dikatakan setiap hari itu perempuan harus mengeluarkan 20.000 kata-kata, katanya. Ya, kalau tidak nanti tegang, urat-urat syarafnya stres, katanya. Ya, kalau sudah tua turun katanya ya, jadi tinggal 10.000. Tapi kalau masih muda seperti saya ini, ya, perempuan punya kapasitas mengeluarkan 20.000 kata-kata. Kalau pria cuma separuhnya. Saudara, kenapa? Apa Tuhan mau suruh kita itu teriak-teriak? Enggak. Tuhan suruh kita berdoa. Amin, ya. Karena itu kita harus belajar doa. Saya lihat kadang-kadang ibu-ibu tuh pakai mulutnya buat gosip aja. Padahal kalau saudara pakai untuk pengakuan iman, aku percaya Allahku dahsyat. Aku percaya persoalanku injak aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku percaya anakku berubah. Aku percaya suamiku jadi indah, kaya diberkati Tuhan. Alkitab berkata, apa yang kau katakan itu yang aku buat untuk engkau. Saudara, coba saudara itu mengerti artinya doa peperangan. Coba saudara mengerti artinya doa syafaat. Paulus berkata, aku ini mengalami sakit bersalin untuk melahirkan jiwa-jiwa. Saudara, kita perempuan itu harusnya bisa mengerti doa erangan, doa ratapan, sampai merasakan sakit bersalin untuk melahirkan jiwa-jiwa. Kita semua sudah pernah merasakan sakit bersalin alami. Dan itu Tuhan buat secara rohani juga demikian. Harus ada orang yang meratapi jiwa-jiwa supaya mereka itu dimenangkan. Saudara, kita punya tanggung jawab besar. Kita punya tanggung jawab besar. Jadi jangan biarkan saudara, waktu kita sia-sia. Kita harus sujud menyembah Tuhan. Tapi sujud ini bicara juga lain tentang kerendahan hati. Ya, saudara perempuan, jangan pernah dengan kesombongan mengajar suami. Jangan pernah datang bilang, papa itu harus bertobat. Percaya saya, tidak makin bertobat, makin sengaja.
saudara ya. Karena tidak ada wanita yang dipanggil, saudara ya, untuk menggurui suaminya. Tidak ada wanita yang dipanggil untuk mengajar suaminya. Saudara, saya ini pengkhotbah, tapi saya tidak pernah menggurui suami saya. Ya, saya tidak pernah, saudara. Ya, saya tidak pernah, saudara, memerintah dia. Karena itu bukan bagian saya. Kalau dia melakukan sesuatu, ya, dulu dia pernah main saham, saudara. Dia main saham, saya bilang begini, Yang, saya kok tidak sejahtera kamu main saham. Tapi putusan di tangan kamu, karena kamu kepala. Saudara, dia bilang, tidak apa-apa, aman nok sahamnya. Saudara ya, kemudian dia main saham, saudara, tiba-tiba terjadi resesi. Pada waktu itu dolar naik. Saham dia yang dulunya satu lembar harganya 1.500, jatuh jadi 100 rupiah. Saudara bisa hitung berapa ruginya kami, saudara ya. Itu puluhan juta. Saudara, dan pada waktu itu dia datang, dia berkata, In, sahamnya hancur, duit kita hilang. Saya berkata, ya enggak apa-apa ya. Itu kan keputusan kamu. Kita belajar dari kesalahan. Saya enggak pernah menggurui suami saya. Saya enggak pernah bilang, makanya dulu dengerin dosa saya. Ya, saya enggak pernah. Saudara, enggak pernah. Saudara, ya, saudara, berapa kali pun, saudara, dia mengambil keputusan yang salah. Saya berkata, enggak apa-apa. Saya akan dukung kamu. Saya akan bersama-sama kamu, ya, untuk menanggung segala akibat kesalahan. Saudara, itu namanya sujud. Karena wanita dipanggil, saudara, untuk dengan rendah hati mengalahkan persoalan. Amin. Bukan dengan amarah, bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati. Saudara, kita lihat selanjutnya dikatakan, setelah dia menyembah di depan Daud. Saudara, ini artinya wanita dipanggil untuk melayani. Ya. Pertama kita dipanggil untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan, jelas. Tapi setelah itu kita dipanggil untuk melayani suami dan anak-anak. Kita dipanggil untuk melayani keluarga kita sendiri, mertua, ya, saudara-saudara, dan baru kita dipanggil untuk melayani orang lain. Saudara, sampai saat ini kalau saya di rumah, suami saya tidak pernah ambil makan sendiri. Saudara, dia tinggal, ya, semua makanan sudah ada di tangannya, di piring komplit, saudara ya. Saudara, dia tidak pernah ke dapur bikin kopi sendiri. Ya, dia tinggal bilang, enak ya, saya tahu maksudnya kopi, saya ke dapur, saudara ya. Kecuali kalau saya tidak di rumah, semua pembantu saya sudah ajarin. Ya, jam segini keluarin ini, jam segini keluarin ini, jam segini begini. Kenapa, saudara? Karena saya tahu, walaupun saya hamba Tuhan, saya kerja, saya pelayanan, ya, bagian saya adalah melayani. Dan itu tidak bisa dilepaskan. Saudara, beberapa orang berkata, Bu, kalau capek, males, boleh enggak nolak seks sama suami? Enggak boleh. Saya berkata, secapek apapun saya, kalau suami saya minta, saya akan melayani. Ya, saya akan memberikan sesuai dengan selera dia. Karena itu bagian kita melayani. Kalau keluarga mau utuh, saudara harus bisa, ya, untuk melayani dalam segala segi. Saudara, dalam segala segi. Ya, saudara jangan cuma berkata, ya itu sih nggak rohani, katanya, rohana, katanya ya. Tak bisa. Pelayanan itu segala sisi, amin. Ya, pelayanan itu jasmani dan rohani. Jangan pernah melayani di luar kalau bejana sebelah dalam belum bersih. Alkitab berkata, bersihkan dulu cawan sebelah dalam, baru yang sebelah luar. Saudara, kemudian setelah itu dia berkata, ayat yang ke-24, aku sajalah ya Tuhan yang menanggung kesalahan ini. Yang salah Abigail enggak? Enggak. Yang salah sebenarnya Daud, karena Daud ini emosi. Yang salah sebenarnya Nabal, karena Nabal sombong. Betul? Tetapi dia berkata apa? Aku yang menanggung kesalahan ini. Saudara, ada enggak di sini ibu-ibu yang berani menanggung kesalahan? Saya kenal seorang ibu. Saudara, anaknya kena narkoba. Dan ibu ini berkata, saya yang menanggungnya. Ibu ini doa pagi, siang, malam untuk anaknya.
dia berhenti bekerja. Dia tinggalkan semua, saudara ya, sukacitanya. Jadi artinya ibu ini dulunya punya banyak teman, arisan, pergi karena dia orang kaya. Dia tinggalkan semuanya. Dia dampingi anaknya. Kalau anaknya sekolah, dia doa di rumah. Begitu anaknya mau keluar, dia sudah tunggu di depan. Anaknya mau kemana, dia anterin. Dia dukung anaknya, dia kuatkan anaknya. Sampai anaknya, saudara, sembuh total. Dia berkata, aku dukung engkau karena aku yang menanggung kesalahan ini. Saudara, ada seorang istri, suaminya nyeleweng, main sama perempuan. Saudara, dia berkata, Tuhan, aku yang menanggungnya. Dia puasa 50 hari buat suaminya. Saudara, dia puasa. Dia melayani suaminya dengan baik. Saudara, dia menguduskan suaminya. Saudara, dia bahkan, saudara ya, berdoa, saudara. Ambil jam doa lebih banyak padahal dia kerja. Dia wanita karier. Dia menutup semua hutang-hutang suaminya. Suaminya sejak main perempuan hutang ke sana ke sini. Dia tutup semua hutang suaminya, saudara. Dia berkata, aku mau menanggungnya. Dan suaminya diselamatkan karena istrinya menanggungnya. Saudara, saya kenal lagi, saudara, istri yang lain. Saudara, ini suaminya bangkrut dan kemudian stres. Dia berkata, aku yang menanggungnya. Saudara, istrinya kerja dari bawah, nutup utang-utangnya suaminya, merawat suaminya sampai suaminya dipulihkan. Saudara, ada banyak orang yang sudah berdiri untuk pemulihan, untuk kemuliaan Tuhan datang, untuk rencana Allah jadi. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menanggung keluarga kita? Apakah kita mau menanggung sampai kemuliaan Tuhan turun, pemulihan Tuhan turun? Pilihan di tangan saudara.